Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman 86 Autobody, ini kelanjutan video yang kemarin saya janjikan ya. Kita langsung saja. Jangan lupa untuk sebelum menakar atau menyampur, usahakan diaduk terlebih dahulu biar campuran di dalam epoksi tersebut bisa merata. Dan untuk takaran saya menggunakan takaran 413 kurang lebih ya, karena di sini gelas takarnya ya sederhana ini. Jadi teman-teman perhatikan secara tepat ya, atau ulangi video kalau belum paham. Dan di sini sembari kita mengaduk epoksinya, saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari epoxy filler ini. Untuk epoxy filler ini kegunaannya untuk menutupi pori-pori dempul. Kenapa harus ditutupi pori-pori tersebut? Karena kan banyak kejadian setelah pengecatan, jangka waktu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan bahkan lebih, itu akan terjadi lembu kecil, dan kemungkinan besar itu dari dempul yang enggak diepoksi atau dempul yang sudah diamplas sampai epoksinya habis dan tidak diepoksi lagi. Jadi teman-teman ya usahakan kalau sudah rata itu diepoksi lagi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, untuk spray gun saya gunakan spray gun F75. Dan sebelum memulai pengaplikasian epoksi, teman-teman harus bersihkan panel terlebih dahulu walaupun hanya disembur-sembur angin. Dan untuk tekanan angin yang saya gunakan itu kisaran 2,5 bar ya. Dan untuk pola lebar saya buka 3 ulir karena medianya kecil ya. Saya menggunakan kompresor oilless yang 1 HP. Dan untuk pengaplikasian usahakan setipis-tipis mungkin terlebih dahulu ya, dan nanti baru di layar kedua dikasih kenyang. Pokoknya kalau epoksi nggak kenyang, kemungkinan besar nanti pas pengaplikasian cat sampai clear coat itu akan terjadi lubang kecil-kecil ya. Kalau epoksinya nggak pengaplikasian yang enggak benar-benar menutup rata, itu biasanya terjadi seperti itu. Dan teman-teman perhatikan untuk pengaplikasiannya, usahakan di tepi-tepi terlebih dahulu. Dan untuk epoksi ini keringnya itu kisaran 1 kali 24 jam ya untuk siap amplasnya. Untuk biasanya yang saya lakukan untuk epoksi sejenis alpha yang ini ya, yang kaleng merah. Dan untuk karakteristik pengamplasan itu ya lumayan empuk ya. Jadi dari tipe ini biasa digunakan untuk proyekan yang enggak spot repair ya, karena tidak dianjurkan karena keringnya cukup lama. Jadi kalau epoksi ini ya harus sabar nunggu ya, karena keringnya lama. Dan untuk video pengecatannya mohon maaf dikarenakan saya ini bekerja di tempat orang, jadi saya nggak kasih lihat untuk bagian pengecatannya. Dan untuk sesi terakhir nanti kita akan lihat ya untuk hasilnya gimana, untuk karakter epoksinya gimana. Nanti di akhir video saya akan jelaskan. Oh ya, dan untuk teman-teman yang belum pernah memakai epoksi ini, usahakan untuk jeda pengaplikasiannya harus dikasih jeda yang ya disesuaikan dengan cuaca teman-teman ya. Kalau cuaca lebih panas ya kisaran 30 derajat, mendingan ya saya sarankan sih untuk cuaca seperti itu atau suhu seperti itu
Ya kalau saya itu biasanya mengaplikasikan setelah saya jeda 15 menit. Kalau untuk saya, kalau untuk teman-teman, kalau ada referensi lain silahkan nanti ditambahkan di kolom komentar, siapa tahu kita berbagi wawasan di 86 Auto Body. Dan jangan lupa dukung terus channel saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel saya semakin berkembang, dan nanti saya akan bagikan seputar video dunia painting ya, karena di sini bukan bengkel saya, jadi maklum ya lur, saya nggak kasih videonya secara detail dari awal ya, karena mohon maaf sekali lagi, karena ini di tempat kerja, jadi saya nggak bisa kasih video secara full detail ya. Dan untuk pengaplikasian kedua ini saya nggak merubah sama sekali setelan angin ataupun keluaran dari catnya atau keluaran dari materialnya, itu saya nggak rubah. Kalau pola lebar sedikit ada yang dirubah, kalau ada media yang lebih kecil untuk diaplikasikan, lebih baik mengikuti dari alur media supaya nggak terbuang epoksinya ya. Dan untuk layar kedua ini teman-teman bisa lihat pengaplikasiannya, usahakan merata ya, untuk overlapnya dirapatkan atau jangan terlalu jauh ya jaraknya ya, jarak overlapnya atau jarak timpaan dari material yang kita semprotkan itu jangan terlalu lebar, nanti epoksinya enggak merata dengan sempurna dan nanti bisa terjadi bintik-bintik di saat kita finishing nanti, atau pengamplasan kita terlalu dalam. Kalau epoksi kenyang biasanya pengamplasannya lebih enak ya, karena enggak terlalu mendebu ya. Dan untuk media yang ini karena sudah pernah dicat sebelumnya, sudah saya kasih PP primer. Kenapa saya kasih PP primer? Karena biar nggak meruntus ya lur. Dan untuk yang tutup yang atas yang berwarna biru itu juga sudah saya kasih PP primer, karena bahannya itu juga PP primer. Kalau teman-teman yang belum tahu perbedaan antara plastik primer dan media yang berbau ABS atau bodi yang halus, itu nanti saya akan jelaskan di next video atau kesempatan selanjutnya. Saya akan jelaskan tentang membagi atau mengetahui itu bodi ABS atau bodi PP ya, atau plastik primer. Oke, dan seperti ini hasilnya. Untuk teman-teman next kesempatan kita jumpa lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.